Kembali gagal finish pada balapan GP Inggris, tensi hubungan antara Max Verstappen dan Red Bull dikabarkan semakin panas. Verstappen harus rela melupakan podium yang sudah di depan mata, usai alami insiden pada lap ke-48 di tikungan Stowe. Mobilnya tiba-tiba hilang kendali saat fase entry tikungan, dan seketika dia melintir saat kondisi mobil masih di kecepatan tinggi, yang akibatkannya terjebak gravel dan tidak bisa lanjutkan balapan yang sedikit lagi tinggal finish. Red Bull konfirmasi bahwa penyebab insiden Verstappen di Silverstone sama seperti insidennya pada kualifikasi GP Austria, yaitu malfungsi flap sayap belakang yang menutup lebih lambat dan tidak sempurna. Hal itu sebabkan aerodinamika di area belakang mobil jadi terganggu, yang terlihat dari pola crash Verstappen yang sama, yaitu tiba-tiba sliding saat entry tikungan. Insidennya pada akhir GP Inggris kemarin hanyalah puncak gunung es dari berbagai masalah yang dialami Verstappen sepanjang akhir pekan, yang kemudian berujung pada memanasnya tensi dengan internal tim Red Bull. Sejak sesi latihan bebas, Verstappen keluhkan masalah handling yang buruk dengan keseimbangan mobil yang berantakan ketika melibas tikungan cepat Silverstone. Pembalap Belanda ini memang masih bisa menggendong performa tim dengan raih posisi ketiga pada kualifikasi sprint, tapi dari ekspresinya di Parc Fermé memang tidak bisa bohong kalau dia sendiri saja bingung kok bisa dapat posisi 3 dengan handling mobil seperti itu. Kondisi makin parah di kualifikasi reguler dengan Verstappen alami defisit pada kecepatan di lurusan yang menyebabkannya kalah dari Isaac Hadjar untuk ketiga kalinya musim ini di kualifikasi. Padahal sebelumnya butuh waktu 3 tahun bagi rekan setim Verstappen untuk bisa mengalahkannya sebanyak 3 kali di sesi penentuan grid. Defisit top speed ini terlihat dari data telemetri bahwa Verstappen kehilangan banyak waktu dari Hadjar di Hunger Straight serta exit tikungan Stowe. Cuma catat waktu terbaik di posisi ke-7. Verstappen meminta untuk diberikan power unit baru serta beberapa modifikasi setup supaya jadi lebih kompetitif saat balapan. Meskipun pengorbanannya adalah dia harus start dari pit lane, tapi usulannya ditolak oleh Red Bull, dan Verstappen harus balapan dengan kondisi mobil ala kadarnya, serta defisit top speed di lurusan. Balapan sejatinya berjalan dengan lumayan positif, di mana Verstappen bisa mengejar George Russell dan menyalipnya di sirkuit untuk menempatkannya ke persaingan posisi podium. Sayangnya, ketika berusaha kejar Hamilton, momentum itu buyar seketika dengan insiden pada lap ke-48, dan dari sinilah drama semakin panas. Setelah balapan, tim prinsipal Red Bull, Lauren Makis, langsung disidang oleh Jos Verstappen bersama Raymond Vermeulen selaku manajer dari Max. Dari apa yang kita lihat sebelum-sebelumnya, ketika dua orang ini meminta penjelasan langsung ke tim prinsipal, maka situasi internal Red Bull memang sedang tidak bagus. Kondisi diperparah dengan penyebab crash Verstappen yang serupa seperti di Austria, dan fakta kalau usulannya untuk start dari pit lane tidak dituruti oleh tim yang membuat sang pembalap tak bisa menyembunyikan rasa kesalnya setelah balapan. Verstappen tegaskan bahwa 2 kali kejadian malfungsi sayap belakang jelas berbahaya bagi dirinya sendiri, dan ia tidak bisa menerima kerusakan yang sama terulang lagi di Silverstone. Ia beruntung malfungsinya terjadi di sirkuit dengan run-off lebar, yang tentunya bisa lebih parah apabila terjadi di trek yang lebih sempit. Ia juga mengaku sudah muak dan frustrasi berat dengan performa RB22 yang buruk, serta defisit top speed yang masih ia alami sepanjang balapan. Pembalap Belanda ini sampai bilang kalau dia tidak mau memikirkan hal-hal tentang balap F1 dan butuh waktu untuk meriset diri sendiri karena terlalu banyak hal yang dieksekusi dengan salah belakangan ini di Red Bull. Apalagi dia merasa tim sudah tidak mau mendengarkan saran dan masukannya akhir-akhir ini, seperti di Kanada, ketika tim tidak mau mendengarkan masukannya soal setup mobil, dan terbaru di Silverstone, tim tidak mau menuruti sarannya untuk start dari pit lane dengan mesin serta setup baru. Lauren Makis akui bahwa tim memang tidak menuruti permintaan Verstappen karena dia tidak yakin apakah podium bisa mereka dapat jika start dari pit lane. Pernyataan Makis itu kemudian dibalas oleh Verstappen, kalaupun bisa finish posisi ketiga, maka podium itu menurutnya tidak layak mereka dapatkan dengan performa buruk sepanjang akhir pekan. Selain itu, kondisi internal Red Bull juga sedang tidak kondusif dengan cara tim dalam hadapi tekanan yang jadi sorotan penting bagi kubu Verstappen. Sosok Pierre Walsh yang menjabat sebagai direktur teknis dianggap kurang transparan dan kurang terbuka terhadap masukan dari Verstappen. Pierre juga menolak memberikan data-data penting kepada Gianpiero Lambiase selaku race engineer Max karena dia akan pindah ke McLaren pada 2028 nanti dan takut ada rahasia tim yang bocor. Hal itu membuat data yang didapat oleh Verstappen jadi tidak maksimal, yang mempengaruhi pendekatannya dalam optimalisasi setup serta pemahaman karakteristik mobil di setiap balapannya. Pierre juga dianggap terlalu keras kepala dengan konsep mobil yang ia bawa, padahal secara performa jelas terlihat
kalau RB22 sangat inkonsisten dari satu sirkuit ke sirkuit lainnya. Sosoknya memang jadi sorotan sejak Adrian Newey angkat kaki dari Red Bull, dan dia sekarang jadi penanggung jawab sepenuhnya terhadap pengembangan mobil di tim. Memang mobil 2022 sampai 2024 mayoritas adalah hasil dari idenya yang dibantu dengan suspensi yang dibuat oleh Newey. Tapi sedikit kilas balik ke musim 2023 saat Red Bull sangat dominan waktu itu, Pierre Walsh menolak masukan dari Newey soal masalah fundamental yang berpotensi muncul di mobil RB19. Masalah fundamental inilah yang akhirnya menghantui Red Bull sejak 2024 dan mengakibatkan mereka kecolongan gelar konstruktor dari McLaren. Kepala batunya Pierre Walsh jadi salah satu faktor yang membuat kubu Verstappen begitu muak dengan situasi internal Red Bull yang tidak seterbuka era sebelumnya. Melansir dari halaman The Telegraph, saking muaknya Verstappen, dia kabarnya menolak pencabutan klausul performa yang sebelumnya diusulkan oleh pihak Red Bull. Verstappen punya klausul performa yang isinya, apabila dia tidak berada di posisi 2 besar klasemen sampai sebelum jeda musim panas, maka dia bisa meninggalkan Red Bull dengan bebas di akhir tahun. Dia sekarang duduk di posisi 7 klasemen dan sudah terpaut 78 poin dari posisi 2 klasemen. Yang artinya dengan sisa 3 balapan sampai GP Hongaria, maka klausul performa tersebut sudah bisa dibilang aktif. Red Bull memberikan penawaran untuk mencabut klausul tersebut dari kontraknya dengan sejumlah syarat supaya membujuknya tetap stay di F1. Tapi setelah performa buruk di Silverstone dan internal yang makin tak kondusif, Verstappen kabarnya menolak pencabutan klausul itu yang otomatis membuka pintu baginya untuk angkat kaki dari Red Bull. Pernyataan Mekis yang akui sendiri kalau dia tidak yakin dengan Verstappen tadi sebenarnya sudah jadi warning keras untuk menempatkan satu kaki sang pembalap di pintu keluar Red Bull. Dengan kondisi internal yang marut, dia sudah sangat dekat untuk angkat kaki sepenuhnya dari Red Bull, dan pertanyaannya sekarang menjadi apakah Max akan langsung pensiun atau pindah ke tim lain. Jika ingin pindah tim, jujur saja opsinya cukup sulit jika Verstappen hengkang dari Red Bull di akhir 2026. Dengan statusnya sebagai 4 kali juara dunia F1 dan punya label sebagai pembalap dengan talenta anomali di grid, maka Max Verstappen bisa tinggal pilih mau ambil kursi di tim mana saja. Terutama barisan tim besar seperti Mercedes, Ferrari, atau McLaren. Tapi ada 4 faktor yang jadi hambatan bagi tim besar jika ingin merekrut Verstappen. Pertama ada masalah gaji, di mana bayaran Verstappen sekarang adalah yang paling mahal di F1, yang otomatis membuat opsinya jadi makin sempit. McLaren tidak mau membayar gaji mahal Verstappen, dan pilihannya praktis ada di Mercedes atau Ferrari, yang punya kekuatan finansial lebih stabil, serta terjamin pabrikan. Lalu kedua ada faktor politik dari sosok Jos Verstappen, serta Raymond Vermeulen, yang terbukti cukup vital di Red Bull untuk mendorong serta intervensi tim supaya lebih prioritaskan Max. Mercedes terganggu dengan faktor politik ini, di mana Toto Wolff kabarnya menolak permintaan kontrak 3 tahun yang disodorkan oleh kubu Verstappen, karena tidak sesuai dengan preferensinya yang lebih suka kontrak durasi pendek. Bahkan, meski Verstappen sampai rela potong gaji sampai 50 juta euro per tahun, permintaan 3 tahun kontrak itu tetap ditolak oleh Toto. Sementara Ferrari, apakah mereka sanggup hadapi politik intervensi semacam ini? Mengingat mereka saja ogah merekrut Adrian Newey karena takut memicu konflik internal, karena intervensi yang terlalu besar. Lalu faktor ketiga ada akomodasi di mana Verstappen bukan cuma seorang pembalap juara dunia F1, tapi juga merupakan sebuah aset dan brand. Kami sudah bahas sebelumnya jika cuma Red Bull yang sanggup berikan akomodasi sponsor serta operasional secara maksimal terhadap kebutuhan bisnis Verstappen, seperti tim balapnya di ajang endurance ataupun sim racing. Tim lain belum tentu bisa berikan akomodasi sebesar Red Bull, dan belum tentu pula dia diberi izin untuk ikut balapan seperti Nürburgring 24 jam di tim lain. Lalu faktor terakhir adalah tim-tim besar masih memiliki pembalap dengan posisi kontrak dan value yang kuat. Apabila ketiga faktor sebelumnya bisa diterima, tapi apakah Mercedes, Ferrari, dan McLaren mau memutus kontrak pembalapnya demi merekrut Verstappen? Toto Wolff sudah konfirmasi kalau dia akan pertahankan line-up pembalapnya saat ini untuk tahun depan, terutama George Russell yang aktifkan klausul ekstra 1 tahun dari performanya musim ini. Toto Wolff sangat ketat perihal kontrak, dan selama Antonelli serta Russell punya kontrak yang valid sampai 2027, maka kecil kemungkinan Verstappen bisa pindah ke Mercedes tahun depan. Ferrari kecil juga kemungkinan mereka akan membuang Lewis Hamilton dengan performanya musim ini, apalagi mengingat dia juga sama-sama pembalap kaliber juara dunia, dan trennya sedang sangat positif untuk perpanjang kontrak sampai 2028. Sementara McLaren posisi pembalapnya juga masih kuat,
dengan Oscar Piastri sampai 2028 dan Lando Norris semakin dekat untuk perpanjang kontrak bersama tim. Meski begitu, tidak ada yang tidak mungkin di F1 dan peluang untuk pindah ke tim besar lain tetap ada. Tapi sekali lagi, dan pendapat kami masih sama seperti dulu, yaitu lebih besar peluang Verstappen pensiun dini di Red Bull daripada pindah ke tim rival, yang belum tentu juga bisa berikan kebebasan seperti sekarang. Cepat atau lambat, keputusannya akan segera ia buat, dan kepada fans Verstappen mungkin harus bersiap dengan segala kemungkinan terburuk akhir musim ini, terutama jika performa Red Bull masih begini-begini saja. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.